menjalankan ibadah pada sore hari ini, kita akan masuk di dalam doa. Bapa di sorga, dalam nama Tuhan Yesus kami datang kepadamu. Kami bersyukur kembali pada sore hari ini kami dapat kembali beribadah kepadamu. Kami bersyukur, bersukacita, kami mempermuliakan namamu Tuhan. Kami akan membesarkan namamu, menyembah Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan Tuhan acara ibadah pada sore hari ini di dalam pimpinan kuasa Roh Kudus-Mu saja. Marilah Engkau akan campur tangan Tuhan. Engkau akan bekerja dengan heran supaya ibadah pada sore hari ini boleh menjadi berkat bagi kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus kami perwalaskan doa kami. Amin. Saya sudah bebas, sekarang saya sudah bebas. Saya bebas oleh darahnya domba Allah. Sekarang saya bebas, haleluya. Dan saya sudah bebas, sekarang saya sudah bebas. Saya bebas oleh darahnya domba Allah. Sekarang saya bebas, haleluya. Dan saya sudah bebas, sekarang saya sudah bebas. Saya bebas oleh darahnya domba Allah. Sekarang saya bebas, haleluya. Sekarang saya bebas, haleluya. Puji Tuhan, saudara, kita sudah menaikkan pujian. Sekarang saya sudah bebas, ya. Satu kebebasan yang diberikan dari Tuhan untuk kita orang-orang percaya. Saudara, pada sore hari ini saya akan menyampaikan firman Tuhan tentang kemerdekaan. Kalau kita dengar kata kemerdekaan atau merdeka, itu hal yang menyenangkan, ya, bukan hal yang menyusahkan, hal yang menyakitkan. Tetapi kalau kita dengar kata-kata kemerdekaan atau merdeka, itu berarti merdeka atau bebas dari segala hal. Nah, saudara-saudara, kita akan melihat firman Tuhan pada malam hari ini tentang kemerdekaan. Kalau kita dalam bulan ini, saudara, kita melihat atau kita merasakan, ya, sudah 75 tahun, tepatnya bulan ini. 75 tahun bangsa Indonesia alami kemerdekaan. Tidak lagi di bawah penjajahan bangsa lain. Mengalami kemerdekaan, dan kita akan lihat secara jasmani, ya, kita memang sudah tinggal di negara yang merdeka, ya. Kita alami kemerdekaan, ya. Pada bulan ini kita lihat seluruh rakyat Indonesia bersukacita, ya. Semua, baik yang di kota, di desa, sampai pelosok-pelosok, mereka menaikkan bendera, mengibarkan bendera. Ini tandanya mereka itu sukacita, ya. Kalau duka cita itu menaikkan bendera setengah tiang. Ini semua tidak ada yang menaikkan bendera setengah tiang, ya. Berarti sukacita. Kita lihat, ya, meskipun di tengah-tengah pandemi ini, saya lihat juga di televisi masih ada saja beberapa anak-anak sekolah yang mengadakan kegiatan, tapi mereka menjaga, ya, memakai protokol kesehatan dalam mengadakan lomba-lomba. Ya, masih ada sukacita karena memperingati hari kemerdekaan. Nah, kita akan kita lihat, ya, sudah 75 tahun, ya, semua bangsa Indonesia mengalami kemerdekaan,
Dan ini secara jasmani kita memang merdeka ya, sudah tidak lagi dijajah oleh bangsa lain. Tetapi sore hari ini kita akan merenungkan kehidupan kerohanian kita, apa sudah merdeka? Kita akan apa sudah mengalami kemerdekaan di dalam kehidupan kerohanian kita? Bukan kita hanya memikirkan kehidupan jasmani saja. Kita akan melihat kehidupan terutama pribadi kita masing-masing. Apa kita sudah kehidupan kerohanian kita itu sudah mengalami kemerdekaan? Ini yang kita akan renungkan pada sore hari ini. Nah, saudara, firman Tuhan katakan ya, kehidupan kerohanian kita itu Tuhan sudah memberi kemerdekaan sebenarnya bagi orang yang percaya ya, bagi umat Tuhan. Tuhan sudah memberi kemerdekaan di dalam kehidupan kerohanian, bukan hanya secara jasmani saja. Firman Tuhan katakan kehidupan kerohanian kita sudah dimerdekakan oleh Tuhan ya. Dan merdeka yang di dalam firman Tuhan ini yang dimaksud adalah bukan merdeka secara jasmani, tetapi apa yang firman Tuhan katakan, kita dimerdekakan dari dosa. Dalam kehidupan kerohanian kita akan lihat di dalam Roma pasal yang ke-6 ayat yang ke-18. Kamu telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Inilah maksud Tuhan ya, untuk memerdekakan kita dari dosa, lalu kita harus berubah menjadi hamba kebenaran. Kita sudah merdeka, orang merdeka itu tidak menjadi hamba ya. Tetapi firman Tuhan katakan kita masih tetap jadi hamba, tetapi hamba kebenaran ya. Sebelum kita bertobat, saudara, dan sebelum kita bertobat dan percaya kepada Tuhan, hidup kita ini dalam penjajahan dosa, tidak hidup dalam kebenaran. Kalau Tuhan sudah memberikan kemerdekaan di dalam ayat ini, saudara, jangan kita jadi hamba dosa lagi. Kita tidak menjadi hamba dosa lagi. Kita berusaha tidak diperbudak oleh dosa. Firman Tuhan katakan, kalau hidup dalam kebenaran, ya, tidak hidup dalam dosa, kita mau berusaha merdeka dalam kebenaran, ya, menjadi hamba kebenaran. Kebenaran itu akan memerdekakan kita. Jadi saudara, apa caranya kalau kita akan merdeka ya, di dalam kehidupan kerohanian kita, merdeka dalam kebenaran? Jadi kita harus hidup di dalam kebenaran, dan kebenaran itu adalah firman Tuhan yang memerdekakan kehidupan kita dalam kehidupan rohani kita. Saudara dapat baca dalam Yohanes pasal yang ke-8 ayat yang ke-32 ya. Kebenaran itu akan memerdekakan kita. Dan apa itu kebenaran? Adalah firman Tuhan. Firman Tuhan, hanya firman Tuhan yang akan memberi kemerdekaan dalam kehidupan kita. Kita akan baca dalam ayat yang lain, Galati pasal yang ke-5 ayat 13. Galati 5 ayat 13. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka, tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa. Firman Tuhan ini mengingatkan kepada kita, saudara, kita ini sudah dimerdekakan dari dosa. Tetapi firman Tuhan ingatkan, jangan kita mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa. Dan kita Tuhan sudah memerdekakan kita, lalu kita masih tetap hidup dalam dosa.
Firman Tuhan ini ingatkan supaya jangan kita memakai kemerdekaan dari Tuhan itu untuk kehidupan dalam dosa. Banyak orang yang menyia-nyiakan kemerdekaan yang dari Tuhan, tetap hidup dalam dosa. Sudah menjadi orang Kristen, orang percaya, tetapi hidupnya masih dalam dosa. Tuhan sudah memberikan kemerdekaan untuk kita bebas dari dosa, tetapi banyak orang yang masih melakukan hidup dalam dosa. Sebenarnya kita bersyukur ya, kita sudah dimerdekakan dari dosa, kita sudah diberikan kebebasan ya, dan kita memiliki keselamatan yang daripada Tuhan. Tetapi banyak orang yang masih kehidupannya tidak benar di hadapan Tuhan. Kita akan melihat firman Tuhan, kita akan meneladani dalam kehidupan Sakyus. Sakyus ini seorang yang belum percaya kepada Tuhan. Pada saat dia belum percaya pada Tuhan, dia hidup dalam dosa. Tetapi pada waktu saat Sakyus sudah bertemu dengan Tuhan, ada perubahan. Kita mau meneladani kehidupan Sakyus. Kalau kita sudah diperdekakan itu, harus ada perubahan. Seperti Sakyus ya. Ada perubahan. Sakyus ini orang yang hidup dalam dosa, tapi setelah percaya kepada Tuhan, setelah mendengarkan pengajaran dari Tuhan, ada perubahan. Perubahannya kita akan baca ya di dalam Lukas 19. Sakyus itu hidup yang sebelum ketemu dengan Tuhan hidup dalam dosa, tapi ada perubahan jadi hamba kebenaran. Sakyus berubah ya, menjadi hamba kebenaran, bukan hamba dosa lagi. Lukas pasal yang ke-19 ayat yang ke-8. Lukas 19 ayat 8. Tetapi Sakyus berdiri dan berkata kepada Tuhan, Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin. Dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang, akan kukembalikan 4 kali lipat. Perubahan yang luar biasa yang dialami ya, dilakukan oleh Sakyus. Tadinya hidup dalam dosa ya, hidup dalam tidak dalam kebenaran. Tetapi setelah bertemu dengan Tuhan ada perubahan. Sakyus mau hidup dalam kebenaran. Sakyus mau menjadi hamba kebenaran. Jadi kalau dalam ayat ini kita lihat Sakyus ini katakan kalau ada yang sudah diperas dari seseorang, dia akan mengembalikan 4 kali lipat. Luar biasa perubahan dari Sakyus ini. Bukan dikembalikan begitu saja, tetapi dia katakan 4 kali lipat ya, dari apa yang sudah diperas. Jadi di sini kita lihat Sakyus ini adalah mungkin sudah banyak sekali memeras orang ya, sebab dia itu pemungut cukai ya, menarik biaya pajak ya. Di sini kita lihat perubahan dalam kehidupan Sakyus ya. Jadi Tuhan memerdekakan dari dosa. Setelah Sakyus mengalami ketemu dengan Tuhan, dia menjadi hamba kebenaran, tidak mau hidup dalam dosa lagi, memeras orang, dan bahkan dia akan memberikan hartanya, memberikan kepada orang-orang miskin. Kita akan lihat seterusnya. Kita sudah lihat contohnya kehidupan Sakyus ya. Kita akan lihat contoh yang lain, yaitu saya akan berikan dalam kehidupan orang-orang Majus. Setelah orang-orang Majus itu bertemu dengan Yesus di kandang Bethlehem, mengalami perubahan.
pulang melewati jalan lain, tidak mau kompromi dengan kejahatan. Kejahatannya Herodes yang mempunyai maksud jahat. Kita lihat di dalam Matius pasal yang kedua, ayat yang ke-12. Dan karena diperingatkan dalam mimpi supaya jangan kembali kepada Herodes, maka pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan lain. Ya, ada perubahan setelah bertemu dengan Yesus. Banyak orang yang sudah bertemu dengan Yesus, sudah percaya kepada Tuhan, sudah banyak mendengarkan firman Tuhan, tapi banyak sampai saat ini yang tidak mempunyai perubahan, yang belum mempunyai perubahan. Hidupnya tetap di dalam menjadi hamba dosa, tidak hidup menjadi hamba kebenaran. Nah, firman Tuhan tadi ingatkan pada kita supaya setelah kita dimerdekakan dari dosa, Tuhan sudah merdekakan kita dari dosa, Tuhan sudah menebus kita dengan darahnya. Lalu kita harus ada perubahan seperti Sakius, dan yang kedua ini seperti Herodes. Ya. Dia sudah bertemu dengan Tuhan, dia tidak mau kompromi dengan dosa lagi. Dia tidak mau menjadi hamba dosa lagi, tapi dia mau menjadi hamba kebenaran. Ya. Yang pulang diperingatkan dalam mimpi supaya tidak kembali kepada Herodes lagi. Ya. Lalu dia melalui jalan lain. Kalau saudara kita sudah menjadi orang yang percaya, bertobat, kita jangan memakai jalan yang lama. Orang Majus tidak melalui jalan yang lama lagi, tapi jalan lain. Ya. Jalan yang tidak mau kompromi dengan dosa. Ya. Dia tidak mau kembali kepada Herodes memberitahu tempatnya Yesus lahir. Ya, karena tahu kalau Herodes itu jahat, ya, melakukan kejahatan. Jadi saudara, harus ada perubahan setelah kita dimerdekakan dari dosa. Seperti Sakius, seperti orang Majus, ya. Dia sudah mendengar tentang kebenaran, jalannya juga harus jalan lain, ya. Tidak jalan yang lama selalu hidup dalam dosa, tapi sampai saat ini banyak orang-orang Kristen, ya, orang-orang yang sudah percaya kepada Tuhan, sebenarnya sudah dimerdekakan dari dosa, tetapi masih menjadi hamba dosa. Banyak yang tidak mau menjadi hamba kebenaran. Pada sore hari ini, mari saudara kita biar kita sadar akan ayat firman Tuhan ini. Kita mau berubah, ada perubahan, ya, dalam kehidupan kita, supaya kita hidup menjadi hamba kebenaran, ya, bukan hamba dosa lagi, diperbudak oleh dosa. Banyak orang Kristen yang masih mau diperbudak oleh dosa. Karena apa? Kita lihat kehidupannya masih dalam dosa terus, ya, tidak mau hidup di dalam kebenaran. Jadi sudah diberi kemerdekaan, tapi tetap mau diperbudak oleh dosa. Ya. Padahal orang diperbudak itu sebenarnya kan tidak senang. Dan kita akan lihat di dalam ayat yang lain. Tadi kita sudah lihat, ya, ada orang yang tidak ada perubahan, tetap hidup dalam dosa, salah gunakan kemerdekaan, mempunyai kesukaan menjadi hamba dosa. Kita akan lihat di dalam 1 Petrus 2 ayat yang ke-16. 1 Petrus 2 ayat yang ke-16. Hiduplah sebagai orang merdeka dan bukan seperti mereka yang menyalahgunakan kemerdekaan itu untuk menyelubungi kejahatan-kejahatan mereka, tetapi hiduplah sebagai hamba Allah. Sekali lagi ini ayat firman Tuhan ini mengingatkan kepada kita harus berubah menjadi hamba kebenaran, hamba Allah. Tidak
menyalahgunakan kemerdekaan yang Tuhan sudah berikan. Saya akan memberikan contoh yang lain lagi dalam pada saat ribuan orang berbondong-bondong datang kepada Tuhan. Mereka mendengarkan firman Tuhan, pengajaran dari Tuhan. Nah, setelah mereka menerima pengajaran dari Tuhan, ribuan orang itu ada perubahan. Ya. Perubahannya kita akan lihat, ya, yang dinyatakan dalam kehidupan ribuan orang itu menjadi rendah hati dan taat. Yang saya lihat dalam ayat ini, mereka berubah, ya, rendah hati dan taat. Pada waktu itu Tuhan Yesus akan mengadakan mujizat, ya. Karena tidak ada makanan, sudah malam. Tuhan Yesus akan mengadakan mujizat, memberi makan, ya, 5.000 orang, hanya laki-laki saja, ya, selain perempuan dan anak-anak. Jadi puluhan ribu orang, ya, akan mengadakan mujizat, memberi makan puluhan ribu orang, ya, ribuan orang itu. Bahkan yang ada itu hanya 5 roti dan 2 ikan. Tapi pada waktu itu Tuhan tidak membiarkan mereka kelaparan. Tuhan memberkati mereka karena mereka sudah mau datang kepada Tuhan, beribadah kepada Tuhan, mendengarkan pengajaran firman Tuhan, dan Tuhan memberkati mereka, ya, akan tidak membuat mereka pulang dengan lapar. Tapi kita lihat, ya, di dalam kehidupan ribuan orang ini ada perubahan setelah mendengar firman Tuhan. Mereka menjadi rendah hati dan taat. Buktinya kita akan melihat di dalam cerita ini, ya. Tuhan Yesus perintahkan, ya, murid-muridnya menyuruh orang-orang itu duduk berkelompok-kelompok di atas rumput. Ya. Kalau orang yang tinggi hati tidak mau, ya. Kenapa kok saya harus duduk di atas rumput, ya? Dan lagi mereka itu mau melakukan. Setelah Tuhan perintahkan itu, murid-muridnya yang disuruh merintahkan mereka duduk di atas rumput berkelompok-kelompok, mereka taat melakukan itu. Mereka duduk di atas rumput berkelompok-kelompok, ya. Rendah hati dan taat, ya. Ketaatan ini, ya, saudara, yang ketaatan pada Tuhan itu yang membuat mereka itu ada perubahan. Banyak orang Kristen yang masih sombong, ya, tidak mau rendah hati, sifatnya masih dalam keangkuhan, ya, tinggi hati, dan tidak mau taat kepada firman. Buktinya, saudara, kalau orang semua percaya itu taat kepada firman Tuhan, mereka tidak mau jadi hamba dosa. Mereka harus menjadi hamba kebenaran. Tapi banyak yang masih tidak taat, ya. Tinggi hati dan tidak taat. Mereka tidak mau hidup dalam kebenaran. Di sini kita lihat, karena hidup dalam kebenaran itu ada perubahan, berkat Tuhan dilimpahkan, ya. Tuhan tidak akan membiarkan orang-orang percaya, umat Tuhan itu sampai kelaparan, tidak bisa makan. Berkat Tuhan dicurahkan. Karena apa? Kerendahan hati dan ketaatan mereka melakukan firman Tuhan. Karena ada perubahan dalam kehidupan kita, kehidupan orang-orang yang mempercaya kepada Tuhan. Kalau kita inginkan berkat Tuhan dicurahkan, mari saudara, kita akan hidup di dalam kemerdekaan yang Tuhan sudah diberikan, yaitu menjadi hamba kebenaran, hidup dalam kebenaran. Dan kita akan lihat, ya, orang tadi taat, ya, orang tidak ada sudah melakukan, ada perubahan melakukan firman Tuhan. Kita akan lakukan firman Tuhan, ya, yang kita sudah dengar pada malam hari ini. Kita mau hidup, berusaha hidup dalam kemerdekaan dan menjadi hamba kebenaran.
supaya kita layak di hadapan Tuhan. Camkan firman Tuhan ini, saudara. Setelah kita ada pujian yang mengatakan, setelah dimerdekakan dari dosa, kita harus menjadi hamba kebenaran. Ayat tadi ya sudah menyatakan, setelah kita dimerdekakan dari dosa, kita harus menjadi hamba kebenaran. Kita akan nyanyikan ayat yang kita sudah bacain tadi. Setelah dimerdekakan daripada dosa, maka jadilah kamu hamba kebenaran. Setelah dimerdekakan daripada dosa, maka jadilah kamu hamba kebenaran. Setelah dimerdekakan daripada dosa, maka jadilah kamu hamba kebenaran. Maka jadilah kamu hamba kebenaran. Puji Tuhan, saudara, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Kita akan tutup kebaktian ini di dalam doa. Mari kita bersama-sama berdiri. Kita akan masuk dalam doa. Terima kasih Bapa di sorga. Kami sudah mendengarkan firman Tuhan. Marilah Tuhan, Engkau akan membuat perubahan dalam kehidupan semua umat-Mu Tuhan. Orang-orang sudah percaya kepada-Mu Tuhan, untuk melakukan firman-Mu, apa yang kami sudah dengar Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau sudah memberikan kemerdekaan kepada orang-orang yang percaya kepada-Mu. Engkau akan jadikan kami Tuhan untuk menjadi hamba kebenaran, supaya kami layak di hadapan Engkau. Terima kasih Tuhan, terima kasih Engkau akan memberkati Tuhan seluruh jemaat-Mu yang ada di Kalisat Tuhan, dan juga orang-orang yang mengikuti mendengar firman Tuhan ini. Tuhan, Kau curahkan berkat-Mu, baik berkat jasmani terlebih berkat-berkat rohani. Engkau akan membawa hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Engkau akan memberkati tiap-tiap rumah tangga daripada jemaat-Mu satu persatu Tuhan. Berkat jasmani, terutama berkat rohani Tuhan, kekuatan iman Tuhan, dan untuk tetap setia dan hidup dekat kepada-Mu Tuhan. Engkau akan curahkan, Engkau tidak akan curahkan berkat-Mu, Engkau tidak akan membiarkan kehidupan anak-anak-Mu Tuhan, anak-anak-Mu dan hamba-hamba-Mu semua umat-Mu yang sudah percaya kepada-Mu Tuhan. Kau tahu keberadaan kami masing-masing. Kami yakin Kau tidak akan membiarkan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kiranya kasih karunia Allah di dalam persekutuan Bapa, Anak, dan Roh Kudus akan menyertai kita semua, mulai saat ini sampai Tuhan Yesus datang kembali. Dalam nama Tuhan Yesus, kami peraraskan doa kami. Amin. Selamat malam, Tuhan memberkati kita semua.